kemudian Bu Fitri terkait sinergi Bu, bagaimana sih Bu koordinasi dari PT Jasa Marga terhadap Kementerian PUPR nih Bu sebagai regulator yang selama ini terkait dengan jalan tol? Pasti karena seluruh peraturan yang terkait dengan jalan tol, khususnya terkait dengan dalam hal ini PUPR selaku pembina untuk operasional jalan tol, itu satu terkait dengan SPM yang pasti. Itu SPM itu kan tiap 6 bulan sekali dilakukan pemeriksaan SPM dari Kementerian PUPR, dalam hal ini Bina Marga BPJT ke BUJT. Terus terkait peraturan-peraturan termasuk salah satunya yang tadi saya sebutkan yang terkait dengan pengendalian kendaraan yang odol gitu. Kemudian juga penyesuaian tarif tol itu selalu kami komunikasikan dengan Kementerian PUPR. Baik Bu Fitri. Nah kemudian Bu, misalnya Bu ada masyarakat pengguna jalan tol yang kiranya ada hal yang ingin diadukan Bu, ada hal yang ingin disampaikan, misalnya ada merasa ketidaknyamanan dan sebagainya, itu bisa mengadukan kemana Bu? Jadi Jasa Marga punya call center namanya 14080. Jadi bisa ditampilin di sini ya Bu ya? 14080. Nah, gampang sih diingatnya, cuman 14080. Nah, silahkan selama Anda mengalami kesulitan, kemudian ada komunikasi yang harus disampaikan ke Jasa Marga, itu ada jalur call center 14080. Untuk sementara 14080 juga digunakan di luar Jasa Marga Group. Wow. Jadi kalau mitra bincang bertanya mengenai jalan tol, baik jangan disangka di Jabotabek aja loh, enggak. Trans Jawa. Iya, jadi di situ ada 3, Anda bisa menghubungi pilihannya 3 untuk jalan tol Jabotabek dan Bandung, kemudian Trans Jawa, dan juga di luar itu. Contohnya di Sumatera, Jasa Marga Group itu punya Belawan Tanjung Morawa, kemudian Balikpapan Samarinda, jangan lupa jalan tol pertama di Kalimantan tuh Balikpapan Samarinda, kemudian di Bali juga jalan tol pertama di Bali, nah itu juga bisa di 14080. Jadi nggak cuma Jabotabek, Trans Jawa, Cipularang, Padalenyi, tapi Belmera, in general di Nusantara ya Bu ya? Nusantara juga ya. Wow, luar biasa sekali Bu Fitri. Nah kemudian Bu, seperti yang kita tahu saat ini kita tengah dalam masa pandemi Bu. Nah untuk sebagai stakeholders nih Bu, itu kira-kira apakah dari Jasa Marga ada kegiatan Bu untuk menanggulangi atau berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19? Mungkin ada CSR dan sebagainya. CSR-nya itu ada, jadi kalau melihat program-program CSR di Jasa Marga itu ada sumbangan dari Jasa Marga untuk warga sekitar. Itu ada yang menyampaikan berupa alat-alat kesehatan APD, kemudian ada juga hand sanitizer, dan bahkan ada juga yang ini bantuan sembako di beberapa anak perusahaan Jasa Marga lainnya. Nah Bu Fitri, untuk tadi kita telah berbicara tentang partisipasi di masyarakat. Nah untuk pegawai sendiri Bu, kira-kira apa sih Bu protokol kesehatan yang telah diterapkan untuk pegawai dari Jasa Marga sendiri? Ya, untuk operasional itu pertama, sebelum mereka masuk kerja diperiksa dulu kesehatannya. Kesehatan dalam hal ini temperatur badannya nggak boleh di atas 37. Kalau di atas 37 itu akan dirujuk langsung ke dokter. Kemudian mereka menggunakan mereka memakai hand sanitizer, kemudian alat pelindung diri itu tambahan di luar alat pelindung diri yang sudah ada, tergantung mereka di mana lokasinya. Handscoon, kemudian masker. Kemudian kalau untuk petugas ambulans itu kalau dicurigai atau ditengarai ada pengguna jalan yang mengalami sakit di tengah jalan, itu mereka menggunakan APD full, hazmat. Oke, baik Bu Fitri. Jadi kalau di kantornya sendiri itu tadi yang untuk operasional, sedangkan yang konstruksi apabila nanti ditemukan salah satu kami melakukan rapid test, ada juga yang beberapa yang swab gitu. Kalau ditemukan yang positif atau reaktif itu laporan untuk menghentikan proyek konstruksinya. Sesuai juga Ibu, mungkin ada Permen tentang jasa konstruksi, Permen PU itu ya Bu ya? Itu. Baik, luar biasa sekali Bu. Jadi benar-benar standarisasi kesehatan, protokol kesehatan itu benar-benar ditegakkan sekali ya Bu ya? Baik pegawai maupun teman-teman yang ada di lapangan. Nah Bu Fitri, ini Saskia juga penasaran dan mungkin juga pemirsa Mitra Bicara juga ingin tahu Bu, dari sekian banyak proyek jalan tol yang telah berhasil dibangun dan dioperasikan oleh Jasa Marga, apa sih Bu ruas jalan tol yang paling unik Bu, yang bisa menjadi satu kebanggaan dari PT Jasa Marga? Ruas jalan tol yang paling unik banyak sih sebenarnya. Satu, ruas jalan tol yang paling cepat pengerjaannya itu Cipularang, waktu itu untuk Asia Afrika yang di Bandung.
Kemudian jalan tol yang paling panoramik itu Semarang Solo. Jadi kalau sobat mitra bicara ini ingin melihat jalan tol yang paling indah, coba melintasi Trans Jawa. Salah satunya lihat di segmen Semarang Solo, itu indah banget. Jadi di situ kalau nggak salah jembatan yang terbanyak, jalan tol dengan jembatan terbanyak, dan juga dengan panorama yang bagus banget. Jadi di situ ada gerbang tol yang di belakangnya kayak gambar TK dulu, tapi mungkin saya yang TK ya. Mbak Saskia mungkin gambar TK-nya nggak seperti itu. Kalau dulu gambar TK itu ada gunung dan ada jalan. Nah itu real gambaran waktu SD mengenai keindahan pemandangan ada di situ. Wow. Itu juga salah satu strategi mungkin ya Bu ya, dari teman-teman atau tim dari Jasa Marga untuk membangun suatu infrastruktur ya Bu ya? Iya. Juga memperhatikan dari aspek kekayaan dari daerah tersebut ya Bu. Iya. Nah kemudian Bu Fitri, kedepannya Bu, apakah rencana besar dari PT Jasa Marga untuk menjadi salah satu operator jalan tol yang ternama di Indonesia? Yang pasti dari sisi pengembangan jalan tol, kami akan memilih ruas-ruas jalan tol yang IRR-nya paling bagus, gitu. Jadi yang visible lah. Kemudian yang berikutnya pada saat pengoperasian, kami sangat berharap penetapan tarif dan juga penyesuaian tarif sesuai dengan waktu yang ditetapkan dengan memperhatikan penyesuaian inflasi itu. Kemudian setelah itu tentu saja kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jalan bahkan beyond STM. Jadi artinya saat ini kami ikut di lelang multi-lane free flow, tapi selain itu kami juga mengembangkan pembayaran transaksi. Kalau sekarang itu kan near sentuh, artinya menggunakan uang elektronik, tidak terlalu dekat dengan alat bacanya, sudah bisa terbaca. Kalau nanti gimana caranya pengguna jalan tanpa harus berhenti bisa melakukan transaksi di jalan tol. Nah itu kira-kira pelayanan yang kami berikan, termasuk juga pemasangan CCTV setiap 500 sampai 1 km untuk memastikan respon time ke pengguna jalan. Kemudian informasi sebelum dia memasuki jalan tol, makanya dipasang VMS, Variable Message Sign, yang menginformasikan ruas-ruas tertentu sehingga dia bisa memilih jalan tol mana yang akan dilalui. Kemudian juga melalui mobile informasi CCTV, pengguna jalan bisa memastikan saya sebaiknya lewat jalan mana dan kapan yang off peak atau jalannya nggak terlalu macet. Wow, baik Bu Fitri. Nah kemudian Bu, untuk kedepannya Bu, kira-kira jalan tol mana yang akan segera diresmikan atau segera difungsikan? Mungkin di tahun ini atau tahun depan? Oke, kalau untuk 2020 itu rencana kami, semoga segera disetujui juga oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR, itu 100% berfungsinya jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99,5 km ya. Itu yang belum tersambung adalah seksi 1 Balikpapan Samboja, terus Sepinggan Balikpapan sepanjang 11,9, yang tadi Balikpapan Samboja itu 25,07 km. Kemudian Manado Bitung, Manado sampai Danau Wudu itu sepanjang 26 km. Kemudian Bor seksi 3A Simpang Yasmin Semplak sepanjang 2,85 km, itu melengkapi jalan Bor secara keseluruhan dari segmen Sentul sampai Simpang Yasmin. Kemudian yang ditunggu-tunggu mungkin untuk Jabotabek, Jor 2 itu berfungsinya Cinere Serpong, beroperasinya Cinere Serpong melengkapi Serpong Kunciran yang sudah beroperasi sebelumnya sepanjang 11 kilo. Kalau Cinere Serpong itu 10,14 kilo. Kemudian Kunciran Cengkareng di 14,19 km. Itu termasuk dalam jaringan jalan tol Jor 2. Baik Bu Fitri. Itu kira-kira yang di 2020. Yang diharapkan akan segera dioperasikan ya Bu ya. Betul. Nah jadi kalau nggak 2020 ya awal 2021, tapi itulah yang kira-kira segera dioperasikan. Pasti sangat ditunggu-tunggu nih Bu untuk warga sekitar nih. Nah Bu Fitri, mungkin sebagai pertanyaan penutup Bu, kira-kira apa sih Bu yang ingin disampaikan kepada para pengguna jalan tol khususnya yang dikelola oleh PT Jasa Marga? Untuk sobat mitra bicara, mohon diperhatikan sebelum memasuki jalan tol, satu, kondisi kendaraan Anda dalam kondisi layak untuk masuk jalan tol. Kemudian dipastikan kondisi kendaraan Anda adalah kendaraan roda 4 ke atas. Kemudian untuk logistik, diperhatikan bahwa tidak overload dan overdimensi. Kemudian pada saat berkendara, itu kondisi pengemudi dalam kondisi fit, tidak sedang sakit, tidak sedang kelelahan. Kalau Anda kelelahan, tolong berhenti di tempat istirahat atau tempat TIP
yang terdekat. Kemudian atau keluar dari lajur jalan tol, pastikan Anda beristirahat yang cukup, maksimal 4 jam setelah berkendara untuk dapat menemukan tempat istirahat untuk beristirahat. Kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas dan instruksi yang ada di jalan tol. Jadi tolong pastikan batas kecepatan bawah Anda dan pastikan batas kecepatan jalan kendaraan Anda agar Anda dapat berkendara di jalan tol dengan aman dan nyaman. Wow, luar biasa sekali Bu Fitri. Jadi perhatikan berkendara dengan aman dan juga nyaman ya Bu ya. Baik, Bu Fitri, terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat nih Bu, dan memperkaya juga informasi mengenai bagaimana cara berkendara yang baik di jalan tol. Tentunya untuk saya sendiri Bu dan juga untuk para pemirsa dari Mitra Bicara. Semoga Bu Fitri sehat selalu dan lancar ya Bu semua pekerjaannya ya Bu ya. Amin, amin. Baik, ya pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Ibu Fitri Wiyanti, Direktur Operasi PT Jasa Marga. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Dan jangan lupa saksikan terus program-program di YouTube Kementerian PUPR lainnya dan juga sosial media Kementerian PUPR, baik Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Saya Saskia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.